Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sesuatu yang penting, yaitu yang pertama tentang cash flow kuadran ini, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan nafkah, ya. Ada 4 cara kita mendapatkan nafkah: employee, self-employed, business owner, dan investor, gitu ya. Employee dan self-employed ini disebut kuadran kiri, itu intinya adalah bekerja mencari uang. Gitu ya. Employee itu karyawan atau pegawai, self-employed itu bekerja pada diri sendiri, profesional atau bisnis kecil-kecilan. Sama, intinya bekerja untuk diri sendiri ya. Misalnya pemilik toko, pemilik restoran, pemilik bengkel dan lain-lain. Nah, itu yang self-employed. Kemudian yang kuadran kanan disebut business owner dan investor ya. Business owner itu adalah pemilik bisnis bersistem. Ada 3 macam bisnis bersistem, yaitu jaringan bisnis besar atau disebut konglomerasi, pemiliknya disebut konglomerat. Kemudian jaringan bisnis sejenis ya, restoran, jaringan toko, jaringan apa yang disebut waralaba, dan jaringan bisnis perorangan yaitu disebut network marketing atau networking. Dan yang keempat adalah investor, di mana kita berinvestasi. Nah, ini kuadran kanan ya. Itu 5% orang ada di sini, 95% orang ada di kuadran kiri. Di sini ininya adalah bisnis yang membangun aset. Bisnis membangun aset. Nah, sekarang bagaimana ciri atau sifat dari masing-masing kuadran ini? Ya, kuadran kiri sama kuadran kanan. Kuadran kiri adalah bekerja mencari uang, dan mereka umumnya karena kita bekerja mencari uang, maka kita fokus untuk meningkatkan diri kita sendiri. Gitu ya, kita sekolah yang tinggi, gitu ya, sekolah setinggi mungkin, kemudian bekerja sebaik mungkin, baik sebagai employee maupun self-employed, kita selalu berusaha meningkatkan diri kita. Kemudian ciri yang lain adalah kita selalu merasa takut, ya, takut kehilangan pekerjaan untuk employee, takut ditinggal oleh pelanggan ya. Untuk self-employed takut ditinggal oleh ya, isinya takut sehingga kita jarang untuk mencoba gitu ya. Sedangkan yang bisnis kuadran kanan itu karena membangun aset, maka dia berusaha membangun aset yang paling baik yaitu manusia. Jadi dia berusaha meningkatkan orang lain, membantu orang untuk sukses, baru dia sukses. Dan orang-orangnya umumnya berani dan percaya kepada orang lain, ya, berani melakukan kesalahan, berani ini itu dan lain-lain. Nah, Robert Kiyosaki orang yang ada di employee dan self-employed itu supaya segera pindah ke kuadran kanan business owner dan investor. Dan dari 3 kemungkinan yang memungkinkan, konglomerasi, waralaba, dan networking, maka networking lah yang paling memungkinkan untuk orang biasa. Nah, di bukunya Robert Kiyosaki, yaitu di buku Business School ya, itu dikatakan oleh Robert Kiyosaki yaitu rahasia di balik sebuah bisnis networking seperti MB. Saya akan mengatakan terus terang aja MB karena MB adalah bisnis networking nomor 1. Jadi di Business School ada 8 nilai tersembunyi dari sebuah bisnis networking atau bisnis MB ya. Ini saya akan jelaskan satu-satu ya. Kenapa orang-orang yang masuk ke MB dan berhasil di MB itu biasanya juga berhasil untuk menjalankan bisnis apapun dan juga berhasil dalam kehidupannya ya. Jadi ada 8 nilai tersembunyi di MB selain uang dan produk ya. Kalau uang dan produk udah jelas deh. Itu uangnya kita pasti dapat, produknya dapat asal sesuai sistem ya. Nah, yang pertama adalah bisnis MB ini merupakan nilai pertama dan nilai pendidikan yang mengubah hidup. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nilai yang kedua adalah nilai untuk pindah kuadran. Nilai ketiga adalah bisnis MB ini adalah akses yang murah untuk ke kuadran B. Yang keempat adalah bagaimana kita belajar berinvestasi seperti cara-cara orang kaya berinvestasi. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang 5 di sini menghidupkan impian. Yang ke-6 nilai kita bisa melihat nilai sebuah jaringan itu seperti apa. Yang ke-7 itu kita bisa jadi nilai-nilai kita rubah, maka realitas kita akan berubah. Dan yang ke-8, nilai yang ke-8 adalah meningkatkan kepemimpinan kita di bisnis MB ya. Ini yang lainnya singkat, nanti cuma satu ini yang agak jelimet, jadi bukan jelimet ya.
Ini saya jelaskan dengan cara ini aja deh. Ini ya, pendidikan yang mengubah hidup. Selama ini pendidikan kita di sekolah, di kuliah dan lain-lain itu hanya pendidikan mental saja, ya. Yaitu kita diajari sejarah, matematika, ilmu kedokteran, ilmu ini, ilmu itu dan lain-lain ya. Itu. Jadi hanya pendidikan mental. Itu. Nah, di MB ini pendidikan ini mental, emosi, fisik dan spiritual. Di sekolah biasa 3 ini lemah kita. Nyaris tidak dididik lah. Ya kecuali kalau sudah fakultas kedokteran ya dilatih lah ya. Tapi sampai SMA lah kita enggak dilatih secara fisik untuk bagaimana cara bekerja. Secara emosi kita hanya ditakut-takuti aja. Anda harus belajar ya, belajar yang rajin supaya bisa sekolah yang lebih tinggi dan seterusnya bla bla bla. Jadi kita dibuat takut ya, harus terus berprestasi gitu ya. Spiritual kita maunya tidak dianukan ya, pelajaran agama biasa gitu ya. Tapi di MB Bapak Ibu, emosi dikuatkan, spiritual dikuatkan, fisik dikuatkan. Fisik itu artinya gini, ya di MB Anda harus melakukan sendiri gitu ya. Melakukan bisnisnya, melakukan ngajak orang, belanja dan seterusnya ya, itu secara fisik kita harus melakukan sendiri. Kita tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa. Kalau kita hanya nyuruh-nyuruh begini tapi kita tidak melakukan, tidak mungkin ya. Nah, secara spiritual kita di MB diajari untuk ya percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Kita diajari hukum-hukum alam. Kita bekerja menjalankan bisnis MB sesuai dengan hukum-hukum alam. Ya, kita membuat possibility diagram, kita membuat goal, ya, kita membuat impian. Itu semuanya adalah hukum-hukum alam, mau hukum alam law of attraction ataupun hukum alam yang lain, ya, hukum kepercayaan, hukum macam-macam, hukum alam. Artinya kita menjalankan hukum-hukum alam itu sehingga ya udah selesai, bagus. Secara emosi juga demikian, kita dilatih untuk belajar gagal, mempelajari kegagalan kita, kemudian mencoba lagi, gagal lagi, mempelajari dan dibuat berani gagal. Jadi secara emosi kita tidak ketakutan. Nah, itu akan memunculkan mental yang tangguh, gitu ya, mental seorang pengusaha.